Sama-sama, selamat datang untuk mahasiswa-mahasiswi Fakultas Sastra Indonesia Universitas Kristen Indonesia. Selamat beribadah kita semua. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Jemaat yang sekalian, dengan penuh hati bersyukur di hadapan Tuhan, dengan penuh hati yang mau dengar-dengaran kepada Tuhan, biarlah pada pagi hari ini kita bersama-sama menyerahkan tubuh, hati dan pikiran kita untuk masuk lebih jauh lagi di dalam hadirat Tuhan. Kita bersama-sama akan memuji nama Tuhan, berhembuslah Roh Kudus. Yeah.
kita habiskan ibadah pada pagi hari ini. Pertolongan dalam ibadah raya pada hari Minggu ini datangnya dari pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Kita akan membaca nas pembimbing pada pagi hari ini yang terambil di dalam 1 Korintus 12 ayat 7. 1 Korintus 12 ayat 7. Baiklah, kita akan membacanya bersama-sama. 1 Korintus 12 ayat 7, demikian kata firman Tuhan. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Demikian nas bimbing pada pagi hari ini. Nanti kita akan mendengarkan lebih jauh lagi yang akan dijabarkan oleh hambanya melalui firman Tuhan. Kita akan mengucap syukur di hadapan Tuhan untuk hari yang sudah kita berli. Terlebih lagi kita pada pagi hari ini bersama-sama berkumpul masih diberikan napas kehidupan. Karena itu adalah harga yang sangat mahal dan luar biasa dari Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam doa syukur, kita angkat bersama-sama Bapa yang setia. Yang selalu mengasihiku
Terima kasih untuk pagi hari ini. Oleh karena kebaikan-Mu Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan, kalau sampai hari ini Tuhan kami boleh merasakan napas kehidupan yang begitu mahal harganya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau pagi hari ini Tuhan, Engkau begitu baik Tuhan. Engkau mengeluarkan kami dari penyakit yang boleh kami rasakan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau pagi hari ini Tuhan, dengan segala beban pergumulan yang kami bawa, namun Engkau tidak membiarkan kami jatuh tergeletak. Kami bersyukur untuk hal itu Tuhan. Kami bersyukur untuk anak-anak kami Tuhan, yang Engkau telah hadirkan di dalam kehidupan kami. Untuk suami, istri, bahkan saudara-saudara kami Tuhan, yang sudah menjadi satu penghibur di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penolong yang baik. Terlebih lagi Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Bapa yang baik, kalau pada hari-hari yang sudah kami lalui, ada banyak hal yang kami lakukan yang tak berkenan di hadapan-Mu. Kami mohon ampun Tuhan pada hari ini, supaya perhimpunan kami, ibadah kami Tuhan, tidak berlalu begitu saja. Namun karena pengampunan-Mu Tuhan, kami boleh terberkati oleh karena ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan tak terhingga atas segala apa yang sudah Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami ingin terus belajar bersyukur Tuhan. Kami ingin terus taat di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih tak terhingga Tuhan, terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa yang kurang sempurna ini. Amin. Sidang jemaat sekalian, kita akan membaca Mazmur pada pagi hari ini. Pembacaan Mazmur yang terambil di dalam Mazmur 61 ayat 1 sampai 6. Saya ulang. Mazmur 61 ayat 1 sampai 6. Saya akan membacakannya ayat 1, sidang jemaat ayat kedua, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-6. Doa untuk raja, untuk memimpin biduan dengan permainan kecapi dari Daud. Dengarkan kiranya seruanku ya Allah, perhatikanlah doaku. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Sungguh Engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Biarlah aku menumpang di dalam kemah-Mu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayap-Mu. Sungguh Engkau ya Allah telah mendengarkan nasarku, telah memenuhi permintaan orang-orang yang takut akan nama-Mu. Demikian pembaca Mazmur pada pagi hari ini. Kita akan masuk di dalam pengakuan iman rasuli, namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan bersama-sama dengan pujian tiang awan dan tiang api. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri.
gereja Tuhan di segala tempat dan zaman, biarlah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang ditunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan sidang jemaat duduk kembali. Kita pada kesempatan pagi hari ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memberikan apa yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Sambil persembahan dijalankan, kita akan memuji bersama-sama, tidak dengan tangan hampa.
Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk persembahan ini. Allah Maha Besar, Bapa di surga, yang kami puji sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami datang mengucap syukur pada kesempatan pagi hari ini ya Tuhan, karena begitu besar kasih kemurahan berkat dan rahmat-Mu bagi kehidupan kami, sehingga kami dapat melewati hari-hari kehidupan ini di dalam segala penyertaan Tuhan, baik di tengah pekerjaan, usaha, di tengah kesibukan kami hari lepas hari, apapun itu Tuhan, kami telah merasakan akan pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan di tengah kehidupan kami. Dan kesempatan pagi hari ini ya Tuhan, kami datang membawa persembahan kami, dan biar Tuhan berkenan memberkati akan persembahan ini untuk boleh menjadi suatu pelayanan bagi jemaat di tempat kami berada ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk semuanya, dan kami mohon perkenan Tuhan untuk terus juga memberkati akan kehidupan kami untuk hari-hari akan kami lewati, baik di tengah pekerjaan usaha dan apapun yang kami lakukan. Terpuji-puji nama-Mu ya Bapa, kami ucap syukur untuk semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa sempurna demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah masing-masing kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk sungguh-sungguh melihat akan kebenaran firman Tuhan. Untuk menyambutnya kita angkat pujian bersama-sama, cerita Tuhan Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu yang sungguh sempurna di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu di dalam hidup kami, bahkan sampai saat ini Tuhan Engkau telah memberkati kami. Dan juga Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau berkatilah firman-Mu Tuhan Yesus, agar firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini dapat berkuasa di dalam kehidupan kami, dan sehingga kami bisa mengaplikasikan di dalam hidup kami dan melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga mulut dan bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan Yesus sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan Engkau berikan kepada kami semua Tuhan, agar kami bisa menenangkan hati kami, dan hingga kami Tuhan fokus untuk mendengarkan firman Tuhan.
Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari semua. Ya. Dan kami juga berterima kasih buat mahasiswa Fakultas Kristen Indonesia atau UKI yang telah menyumbangkan sebuah lagu yang sangat luar biasa. Dan juga saya juga berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan mengizinkan saya untuk membagikan kebenaran firman Tuhan kepada kita semua pada pagi hari ini, dan kepada Bapak Gembala dan seluruh majelis yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membagikan kebenaran firman Tuhan kepada kita semua. Bapak Ibu saudara-saudariku, langsung aja mari kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. 1 Korintus pasal 12 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Mari kita membacakannya secara responsoria. Saya akan membacakan ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, dan begitu sampai seterusnya. Dan di ayat yang ke-11 kita sama-sama membacakannya. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ayat pertama, sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Mari kita ayat 11, mari kita sama-sama membacakan 1, 2, 3. Tapi oleh yang memberikan karunia kepada tiap orang. Saya membacakan ulang yang ayatnya yang ke-7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini tema kita atau kelanjutan tema minggu lalu, yaitu pengurus yang baik atas setiap karunia rohani. Nah, pengurus yang baik telah dijelaskan oleh Ibu Gembala kemarin bahwa kita bermacam-macam yang kita urus. Ada benda mati dan ada benda hidup. Nah, hari ini kita berbicara tentang karunia rohani.
Nah, kalau kita berbicara tentang karunia rohani dan hubungannya dengan Roh Kudus, maka kita harus membedakan antara Roh Kudus sebagai karunia dan karunia yang memberi Roh Kudus. Ya. Hubungan dengan Roh Kudus, maka kita harus membedakan antara Roh Kudus yang sebagai karunia dan karunia yang memberikan Roh Kudus. Nah, pada hari Pentakosta, ketika Petrus berkhotbah dan orang-orang bertanya kepadanya, apa kata Petrus kepada mereka? Mari kita membuka di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38. Mereka bertanya apa yang harus mereka perbuat. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberikan dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, di sini dikatakan bahwa hanya kepada orang-orang yang telah lahir baru akan dikaruniakan Roh Kudus. Nah, tetapi di sini kata-kata Roh Kudus di sini tidak berarti karunia dari Roh Kudus, di mana Roh Kudus sebagai pemberi, melainkan Roh Kudus sebagai pemberi. Nah, jadi di sini diterapkan sebagai pemberian yang bukan sebagai pemberi. Nah, yang saya bahas di sini adalah karunia yang diberikan Roh Kudus kepada orang-orang percaya. Karunia Roh Kudus yang diberikan kepada orang-orang percaya, bukan kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi Roh Kudusnya Tuhan, Roh Kudus Allah adalah pemberi. Ia memberikan kuasa kepada kita. Nah, kata karunia dalam bahasa Yunani yaitu charisma. Dalam bentuk jamannya adalah charismata. Tetapi orang-orang atau gereja menerangkan atau menekankan karunia Roh Kudus disebut sebagai karismatik. Nah, sedangkan kata karismatik sering diartikan sebagai sesuatu yang unik di dalam kehidupan seseorang yang membuat orang lain kagum terhadap dia, tertarik terhadap dia. Nah, dan terjemahan lain berkata bahwa menguatkan keadaan atau bakat yang dihubungkan dengan kemampuan yang luar biasa yang dilakukan oleh orang tersebut yang memiliki bakat yang kelihatan yang sangat luar biasa. Nah, tetapi kalau seperti ini pengertiannya, maka tidak semua orang percaya tidak memiliki karismatik, hanya sebagian. Tetapi tidak dengan pengertian Alkitab. Alkitab menguatkan atau memberikan pengertian karismatik atau karunia ini dengan Roh Kudus, di mana adalah suatu pemberian Roh Kudus dari Allah kepada orang-orang percaya. Artinya bahwa semua orang-orang percaya memiliki dan mempunyai karunia Roh Kudus. Nah, bagaimana kita supaya memahami bahwa kita memiliki masing-masing karunia Roh Kudus? Ayat yang pertama berkata,
Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Poin yang pertama yang saya bagikan kepada kita yaitu kita harus mengetahui kebenaran tentang karunia roh. Artinya jika kita jika kita bersikap tidak mau tahu atau bersikap tidak tahu tentang Roh Kudus, kuasa atau karunia roh di dalam kehidupan kita, maka kita salah di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak mengakui bahwa kita memiliki karunia roh, maka kita salah di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita percaya kepada Yesus dan Yesus Kristus telah memberikan kepada kita karunia roh. Jadi apa yang diajarkan Alkitab, maka kita harus benar-benar kita memahami dalam kehidupan kita agar kita mengetahui apa karunia roh di dalam kehidupan kita. Seandainya kita disuruh untuk melayani dan kita berkata saya tidak bisa, maka kita bersalah. Kenapa? Karena Tuhan telah memberikan karunia untuk melayani, tetapi kita tidak menggunakannya untuk Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, karunia roh berkaitan dengan kehidupan yang telah diubahkan atau mengalami kelahiran baru. Di ayatnya yang kedua berkata, kamu tahu bahwa waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Itu berarti bahwa tidak mungkin orang-orang yang telah lahir baru, yang telah percaya kepada Yesus tidak memiliki karunia roh. Karena karunia roh itu berbeda dengan bakat. Bakat bisa kita kembangkan dengan kemampuan kita. Bakat bisa menjadi kebanggaan diri kita. Tetapi orang-orang percaya, apapun yang mereka bisa lakukan, bahwa mereka mengakui itu bahwa berasal dari Tuhan. Dan Tuhan yang memberikan kepada kita, maka kita juga akan kembalikan kepada Tuhan, yaitu melalui untuk saling melayani. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka kita sangat bersyukur kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena karunia roh itu tidak semua orang yang menerimanya, tetapi semua orang yang percaya kepada Yesus yang menerima karunia itu. Bapak Ibu yang terkasih, maka ketika kita sudah tahu bahwa kita sudah memiliki karunia roh, marilah kita menggunakan untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Nah, itu yang ketiga. Dan yang kedua, yang ketiga, mari kita membacakan sama-sama di ayatnya yang ketiga. Mari kita membacakan sama-sama di ayatnya yang ketiga. 1, 2, 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa ada seorang pun berkata-kata oleh Allah, dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Yang ketiga adalah
karunia roh yang dianugerahkan kepada kita bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita, sehingga orang yang kita layani dapat mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, karunia roh bukan untuk membuat seseorang tinggi hati ketika ia melayani seseorang dan orang memberkati dia, memberkati mereka, dan kita diakui oleh orang, maka kita juga merasa tinggi hati dan sombong dalam hal itu. Maka pujian tersebut kita harus perlu berhati-hati untuk merespon. Ya. Karena pujian-pujian yang diberikan oleh orang, terkadang kita merespon dengan tinggi hati dan kesombongan. Artinya bahwa semua apa yang kita lakukan dalam pelayanan kita itu bukan hasil usaha kita, bukan hasil kekuatan kita, tetapi itu adalah kasih karunia Tuhan. Karena ada roh di dalam kehidupan kita, karena Yesus Kristus telah memberikan kepada kita karunia roh dalam melayani, sehingga apa yang kita ucapkan kepada orang yang kita layani, mereka menerima dan mereka mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu artinya bahwa kita tidak boleh bermegah dalam hal itu, tetapi kita harus merespon itu dengan penuh kerendahan hati. Dan kita harus menyadari bahwa apa yang telah kita lakukan dan telah sukses yang telah kita lakukan bukan hasil usaha kita. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 26. Yohanes pasal 15 ayat 26 berkata, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Artinya bahwa Allah mengutus Roh Kudus itu atau memberikan karunia roh itu kepada kita untuk melayani sesama kita, untuk bersaksi kepada semua orang, agar nama Yesus Kristus tersebar luas, dan agar nama Yesus Kristus dikenal dan diterima oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka dalam hal ini kita harus menyadari bahwa setiap kita ada karunia roh yang Tuhan berikan kepada kita. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, poin yang keempat, terdapat rupa-rupa karunia pelayanan dan perbuatan ajaib yang kesemuanya itu diajarkan oleh Allah Tritunggal di dalam kehidupan orang percaya. Di dalam ayat yang keempat sampai ayat yang keenam berkata, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Allah, dan ada berbagai perbuatan-perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakannya semuanya dalam semua orang. Artinya bahwa jadi Tuhan mengerjakan apa yang kita kerjakan. Tuhan memberikan kuasa kepada kita atas pelayanan kita, tetapi bukan itu hasil usaha kita. Nah, jika kita memiliki karunia roh tertentu, kita harus sadar bahwa semua itu datangnya dari Tuhan. Dan hal ini juga ketika kita menyadari bahwa hal berasal dari Tuhan, dan hal itu juga menghindarkan kita dari kejatuhan, dari kesombongan. Karena ada banyak orang-orang percaya ketika mereka memiliki karunia yang Tuhan berikan kepada mereka,
ketika mereka melayani dengan luar biasa dan mereka merasa tinggi hati atau sombong, dan mereka tidak menyadari bahwa itu adalah bukan hasil usaha mereka. Artinya bahwa kita semua orang-orang percaya, ketika kita menggunakan karunia roh yang Tuhan berikan untuk melayani satu dengan yang lain dan untuk memberikan kemuliaan Tuhan, maka karunia roh yang ada di dalam diri kita itu semakin berkembang. Sebagai orang-orang percaya, kita harus tahu bahwa ketika kita telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka pada saat itu juga Tuhan memberikan kepada kita karunia roh di dalam kehidupan kita. Kita harus menyadari hal itu, karena ada banyak anak-anak Tuhan bahwa dia merasa bahwa dirinya tidak bisa membuat apa-apa. Ia merasa bahwa dirinya tidak bisa melakukan sesuatu apapun. Tetapi dia tidak menyadari bahwa ia telah memiliki karunia roh yang Tuhan berikan. Dan kita semua yang ada di ruangan ini, kita juga sudah memiliki karunia roh itu. Mungkin itu kita memiliki karunia sebagai pemimpin, kita memiliki karunia sebagai pengurus, kita memiliki karunia untuk melayani Tuhan, kita memiliki karunia untuk memberi. Kita juga memiliki karunia untuk bermain musik dan lain sebagainya. Dan bermacam-macam karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Dan bukan dalam hal itu kita membanggakan diri dalam kehidupan kita memiliki karunia itu, bahwa itu adalah kekuatan kita, usaha kita. Tetapi kita harus menggunakan itu untuk melengkapi satu dengan yang lain. Itu yang keempat. Poin yang kelima, kita perhatikan di ayatnya yang ketujuh. Mari kita sama-sama membacakannya. Ayat ketujuh, mari kita sama-sama membacakannya. 1, 2, 3. Sebab kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Nah, poin yang kelima yaitu karunia roh harus digunakan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Nah, artinya Bapak Ibu saudara-saudari, bahwa memang semua orang memiliki bakat dan semua orang mengerti bahwa itu berasal dari Tuhan. Tetapi tidak semua orang menggunakan bakat yang mereka miliki itu untuk melayani Tuhan. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka menggunakan bakat yang mereka miliki hanya untuk mengembangkan diri sendiri, hanya untuk kepentingan diri sendiri. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, bahwa mereka ketika mereka mengakui bahwa itu adalah berasal dari Tuhan dan harus kembali kepada Tuhan. Artinya bahwa semua kita orang-orang percaya dan bahkan kita di dalam ruangan ini, kita memiliki karunia roh yang Tuhan berikan. Seperti dikatakan, tetapi kepada tiap-tiap orang. Artinya tidak ada satu orang pun orang percaya tidak memiliki karunia roh. Kita semua orang percaya telah memiliki karunia roh yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga Rasul Paulus menggambarkan karunia roh ini sebagai seperti
anggota-anggota tubuh kita. Ya. Tidak mungkin kaki berjalan tanpa tubuh. Atau pernah Bapak Ibu lihat ada kaki berjalan tanpa tubuh? Tidak ada. Kalau ada pasti kita lari semua. Dan tidak ada juga tangan bergerak tanpa tubuh. Dan tidak pernah juga kita makan atau merasakan hanya lidah kita, tetapi seluruh tubuh kita. Kaki bergerak demi kepentingan tubuh kita. Tangan bergerak demi kepentingan tubuh kita. Artinya bahwa apa yang dirasakan kaki kita, maka seluruh tubuh kita akan merasakannya. Apa yang dirasakan tangan kita, maka seluruh tubuh kita akan merasakannya. Begitu juga dengan makanan. Ketika lidah merasa enak, pahitnya, maka tubuh kita juga akan merasakan hal itu. Artinya bahwa di dalam pelayanan kita juga, di dalam orang-orang seiman kita juga, ketika kita melihat ada seorang teman kita, saudara seiman kita menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, maka kita harus mengingatkan. Ketika ada saudara seiman kita ada masalah, kita harus memberikan solusi. Kita harus memberikan penguatan kepadanya. Kenapa? Karena apa yang dialami oleh saudara seiman kita harus kita merasakannya juga. Bukan merasakannya masing-masing, tetapi harus merasakan masing-masing. Artinya bahwa kita harus saling menguatkan. Kita harus saling menompang satu dengan yang lain. Kita harus mengangkat satu dengan yang lain, bukan saling mendahulukan, bukan saling menjatuhkan. Walaupun beda-beda karunia yang Tuhan berikan kepada kita, adalah anugerah Tuhan kepada kita untuk saling melengkapi satu dengan yang lain dan untuk menyempurnakan pekerjaan Tuhan di dunia ini, bukan untuk kepentingan diri sendiri atau kebanggaan diri kita. Itu yang kelima. Dan yang keenam, jenis karunia roh yang bisa kita miliki bukan karena keinginan kita, melainkan karena Roh Kudus menghendaki untuk diperuntukkan bagi kita. Di ayatnya 11 berkata, tetapi semua ini dikarenakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Nah, artinya bahwa mengenai banyaknya atau tidak banyaknya roh, karunia roh yang kita miliki tergantung kemampuan kita. Karena ada orang yang memiliki karunia roh lebih dari satu, dan ada orang yang memiliki karunia roh satu. Artinya bahwa Tuhan telah tahu dan mengetahui bagaimana kemampuan kita untuk melakukan atau mengerjakan karunia roh itu yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita membacakan di dalam Matius pasal 25 ayat 15. Matius pasal 25 ayat 15. Ayat ada di slide, mari kita sama-sama bacakannya. 1, 2, 3. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang lain 1. Masing-masing menurut kesempurnaannya, lalu ia berangkat. Artinya bahwa kita berbeda-beda, atau ada orang yang memiliki banyak karunia dan ada juga hanya satu karunia, dan itu adalah bagaimana
kemampuan seseorang itu untuk mengerjakan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Karunia roh itu tidak diberikan kepada kita melebihi kemampuan kita, tetapi karunia roh itu diberikan oleh Tuhan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nah, tetapi ketika kita, walaupun hanya satu karunia yang Tuhan berikan kepada kita, atau sebanyak apapun karunia yang kita miliki, ketika kita setia dalam mengerjakannya itu, maka Tuhan akan mempercayakan kepada kita hal yang lebih besar. Coba mari kita buka di dalam Lukas pasal 16 ayat 10. Mari kita membacakannya. 1, 2, 3. Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, ulurkanlah tanganmu. Orang itu berbuat demikian dan semua mengulurkan. Artinya bahwa ketika kita mendoakan orang-orang yang sakit, maka akan disembuhkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita memiliki kuasa dari Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan kepada kita karunia untuk saling melayani. Maka dengan hal itu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, marilah kita menjadi pengurus yang baik atas setiap karunia rohani. Dan janganlah kita menjadi pengurus yang tidak bertanggung jawab atas karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita tidak bertanggung jawab atas karunia yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita salah di hadapan Tuhan. Salah di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kita telah melalaikan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Maka dengan hal itu, marilah kita menjadi pengurus yang baik atas setiap karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Dan marilah kita harus mengetahui apa karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana supaya kita mengetahui? Maka kita harus mengerti dan memahami tentang kebenaran, yaitu firman Tuhan. Melalui kebenaran firman Tuhan, kita akan mengetahui bahwa kita memiliki karunia roh yang Tuhan berikan kepada kita. Demikianlah firman Tuhan yang saya bagikan kepada kita pada pagi hari ini. Dan mari kita merespon pagi firman Tuhan ini. Mari kita mengangkat pujian Roh Kudus, Kau hadir di sini.
bertata di dalam kerajaan surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada siang hari ini Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami semua bahwa Engkau telah memberikan kepada kami karunia yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Dan kami mohon kepada Engkau Tuhan Yesus, ajarkanlah kami Tuhan untuk mengetahui karunia yang kami miliki, agar karunia yang telah kami miliki Tuhan untuk kami kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus, dan untuk saling melayani satu dengan yang lain. Kami mohon kepada Engkau Tuhan, kami menyadari bahwa sering kami Tuhan Yesus, kami tidak menyadari hal itu, tetapi pada pagi hari ini Engkau telah mengingatkan kepada kami bahwa kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Engkau, bahwa Engkau telah mengaruniakan karunia roh itu di dalam kehidupan kami. Dan kami mohon kepada Engkau Tuhan Yesus, biarlah karunia roh ini yang Engkau berikan kepada kami menggunakannya dan mengerjakannya untuk melayani satu dengan yang lain, dan kami untuk kembalikan hanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dan hamba-Mu juga Tuhan Yesus telah selesai berkata-kata dan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus yang memberikan pemahaman kepada kami semua lebih dalam, sehingga firman-Mu yang kami dengar pada hari ini Tuhan, kami bisa memahami dan mengerti, dan sehingga kami mengerti apa tujuan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dan juga terlebih-lebih yang hadir pada saat ini. Engkau berkatilah mereka Tuhan. Engkau berikanlah juga Tuhan Yesus kuasa-Mu kepada mereka atas karunia yang telah Engkau berikan kepada mereka, sehingga mereka juga Tuhan Yesus menggunakan dan mengerjakan karunia ini yang Tuhan berikan kepada mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau berkati seluruh jemaat-Mu juga Tuhan yang pada saat ini dalam kelemahan fisik atau sakit Tuhan. Kami mohon kepada Engkau Tuhan Yesus, Engkau sembuhkan dan Engkau jamahlah mereka Tuhan, agar mereka sakit penyakit yang mereka derita Tuhan, mereka disembuhkan oleh Tuhan dan dijamah oleh Tuhan. Dan kami juga berdoa khususnya buat adik kami Azriel dan Abed Tuhan Yesus yang pada saat ini sedang dalam pemulihan dan dalam sakit Tuhan Yesus. Kami mohon kepada Engkau dengan belas kasih-Mu Tuhan Yesus, Engkau jamah dan pulihkan Tuhan. Engkau sembuhkanlah Tuhan Yesus adik kami ini Tuhan, agar adik kami Azriel dan Abed Tuhan pulihkan dan Tuhan jamah, sehingga adik kami ini disembuhkan oleh Tuhan, dan sehingga mereka mengalami anugerah Tuhan dan mujizat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami yakin dan percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas dalam kehidupan adik kami Azriel dan juga Abed Tuhan Yesus. Biarlah adik kami ini Tuhan Yesus, mereka merasakan anugerah Tuhan, mereka merasakan mujizat Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka menjadi sukacita di hadapan Tuhan atas kasih yang Tuhan berikan kepada mereka. Terima kasih Bapa. Berkati juga ke keluarga mereka yang sedang keluarga mereka Tuhan Yesus yang mengurus adik kami Azriel dan juga adik kami Abed ini Tuhan. Berikanlah kekuatan bagi mereka, berikanlah penghiburan bagi mereka, sehingga Tuhan Yesus mereka menghadapi segala cobaan ini dengan penuh sukacita dan ketenangan dan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau berkati juga Tuhan gereja kami di tempat ini Tuhan Yesus. Engkau berkati Bapa, biarlah gereja kami ini semakin hari semakin berkembang, dan sehingga gereja kami GKIN Betania ini semakin maju Tuhan Yesus, bukan menjadi ekor melainkan menjadi kepala. Dan Engkau berkati juga seluruh pengurus-pengurus Tuhan Yesus, dari majelis dan sampai
ketua komisi, pengurus-pengurus komisi Tuhan Yesus, biarlah Engkau berikanlah hikmat-Mu kepada mereka hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus, dan Engkau berikan juga kerjasama sehingga semua program yang telah dibentuk, yang telah direncanakan akan terlaksana sesuai dengan kehendak Tuhan. Engkau pakai juga hamba-Mu Tuhan Yesus, Bapak Gembala kami Tuhan dan Ibu Gembala Tuhan, untuk membimbing dan mengarahkan seluruh jemaat-Mu di tempat ini, sehingga Tuhan Yesus, jemaat-Mu di GKIN di tempat ini Tuhan, mereka juga merasakan kasih anugerah Tuhan yang berasal dari Tuhan melalui kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dan inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan Yesus, dan jangan dengan kehendak kami Tuhan Yesus, melainkan sesuai dengan kehendak Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saya kembalikan kepada kursi speaker. Terima kasih untuk hambanya, di mana telah memberikan kita semua pada pagi hari firman-Nya. Biarlah Tuhan memberkati setiap pelayanan dimanapun dia ditempatkan. Kita akan menerima doa berkat daripada hambanya Bapak Gembala. Namun sebelumnya kita bersama-sama menaikkan pujian El Shaddai. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. penghujung ibadah kami menaikkan rasa syukur kami kepada Engkau karena Engkau telah berkenan
mengutus anak-anak-Mu, mahasiswa UKI, Fakultas Sastra. Tuhan mengkaruniakan kepada mereka karunia roh dan juga talenta. Dan mereka sudah memakainya menjadi berkat bagi kami, jemaat-Mu di tempat ini. Dan kiranya apa yang mereka persembahkan kepada Engkau juga membawa kemuliaan bagi Tuhan. Dan kini kami memohonkan kepada Engkau berkat-Mu atas mereka, memberkati mereka sebagai mahasiswa dengan segala keperluan yang mereka butuhkan, dengan segala tanggung jawab untuk menekuni proses pendidikan yang mereka jalani. Anugerahkan hikmat dan kepandaian dari Tuhan, supaya mereka dapat mengikuti proses pendidikan yang mereka jalani, dan apa yang mereka tempuh akan menjadi kesempatan untuk Tuhan mengkaruniakan pembekalan yang cukup secara pengetahuan bagi masa depan kehidupan mereka. Diberkati orang tua mereka, dan diberkati senantiasa setiap bentuk pelayanan yang mereka persembahkan ke gereja-gereja, yang dimana mereka telah melakukannya itu kepada kami pada pagi hari ini. Bersyukur juga Tuhan mengkaruniakan anak-Mu, Saudara Sudirman, mahasiswa praktek yang juga Tuhan sudah pakai memberkati kami lewat firman Tuhan. Diberkati dia dengan segala tanggung jawab perkuliahannya, terkhusus ketika hari-hari ini dia sedang berkonsentrasi untuk menyelesaikan karya ilmiahnya, skripsi. Tuhan memberi hikmat dan pertolongan, supaya oleh penyertaan dan pertolongan Tuhan, dia dapat menyelesaikan tanggung jawabnya di tempat pendidikan. Terima kasih Tuhan, dan kini kami semua akan bersama meninggalkan rumah Tuhan, kembali ke dalam kenyataan kehidupan kami masing-masing. Mohon berkat-Mu atas kami. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan kini terimalah berkat. Kiranya pengasihan yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, damai sejahtera oleh anugerah pengampunan dan kepastian keselamatan dari Gembala Agung Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan penghiburan, serta pertolongan Roh-Nya Kudus, memberkati kita sekalian dari siang hari ini lagi hingga Maranatha, Yesus Kristus datang kembali. Amin. Silakan duduk kembali. Ibadah pada pagi hari ini telah selesai. Mohon kesabaran dari sidang jemaat sekalian untuk mendengarkan beberapa pengumuman yang akan dibacakan oleh petugas. Waktu dan tempat saya persilakan. Jadwal ibadah untuk 1 minggu ke depan. Untuk petugas ibadah Minggu 24 Juli 2022, firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yipta Urip Santoso dengan liturgos oleh Diaken Aneka Priani Purba, dan doa persembahan oleh Diaken Yusiana Abdinyo. Ibadah Komisi Muda-Mudi khusus minggu ini tanggal 17 Juli 2022 dilaksanakan secara onsite pukul 15 atau jam 3 sore dengan acara pendalaman Alkitab, liturgi, mohon kesediaan Saudari Irene, doa kolektan Saudara Oktavio, dan pembicara dari majelis. Untuk Komisi Wanita, ibadah Komisi Wanita pada tanggal 19 Juli 2022 dilaksanakan secara onsite dan online pukul 17 WIB atau jam 5 sore dengan acara komsel bertempat di gedung gereja
atas nama Ibu Sari Artopo dengan liturgi Ibu Yulia Saimima, doa kolektan Ibu Maria Wardoyo, pembicara kelompok 1. Komisi Pria, ibadah Komisi Pria pada hari Sabtu, minggu kedua dan keempat pada tanggal 23 Juli ini dilaksanakan secara online pukul 19 atau jam 7 malam dengan acara renungan. Mohon kesediaan dari Bapak Arif Wardoyo sebagai liturgos dan pembicara akan dibawakan oleh majelis. Akan masuk dalam kelas tunas remaja. Ibadah kelas tunas remaja akan dilaksanakan secara onsite pada hari Minggu ini jam 15 sore atau jam 3 sore dengan acara TJA, tanya jawab Alkitab. Liturgos dan doa persembahan mengikuti Komisi Muda-Mudi dan pembicara dari majelis. Mohon perhatian untuk ibu bapaknya. Ibadah sekolah minggu. Ibadah sekolah minggu sudah dimulai secara tatap muka di gedung gereja dan dimulai pada pukul 17.15 sampai 8.30. Untuk ibu bapaknya, anak-anaknya, mari kita giring lagi untuk sekolah minggu. Digiring. Kita akan masuk dalam pengumpulan barang bekas. Komisi Muda-Mudi terus melaksanakan program pencarian dana melalui ronda robot pencari dana yang ada di bawah tuh Bu, Pak. Pokoknya nanti kalau ada bekas aqua, bekas botol, duit bekas juga boleh dimasukin ke robot itu untuk mendukung acara fellowship Muda-Mudi. Yang acara tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2022. Komisi Muda-Mudi akan bersama-sama melayani di GKIN El Rapa. Dan Komisi Muda-Mudi mengundang Bapak Ibu untuk memberikan bantuan sembako. Bisa gula, bisa beras, bisa minyak. Dan mungkin kalau ada yang memberikan bisa Bu, Pak, info ke Brian atau Jopan atau ke ketua komisinya. Lebih banyak lebih bagus. Berikut GKIN El Rapa. Nah, ini foto-fotonya Bu. Ini mereka beribadah di ruko. Dan ini fasilitas yang mereka miliki. Maka oleh sebab itu Muda-Mudi GKIN Betania memiliki kerinduan untuk mempererat tali persahabatan antara pemuda dan yang pertama di GKIN El Rapa tersebut. Nah, bantuannya saya ulangin lagi nih Bu, bantuan Pak, semua sembako, beras, gula, minyak, lebih banyak lebih bagus. Dan untuk barang bekas juga boleh, TV, radio, botol, besi, mobil bekas, apa bekas boleh. Oke, next. Kelas kata kesasi. Membuka kembali kelas kata kesasi untuk periode tahun 2022 yang akan dilaksanakan pada bulan Juli 2022. Bagi setiap jemaat yang ingin mengikuti kelas tersebut, silakan mendaftarkan diri ke Sekretaris Majelis Bapak Anggito atau Ibu Rina. Nah, ini acara besar gereja kita nih, retreat jemaat 2023. Pasti semua mau retreat. Jika Tuhan berkehendak, program retreat jemaat GKIN Betania akan kembali dilaksanakan pada tahun 2023. Maka dengan ini panitia akan segera dibentuk dan meminta bagi setiap komisi-komisi untuk mengutus 2 orang. Bagi yang belum mengutus komisinya, mohon segera dan memberikan nama utusannya kepada Sekretaris Majelis paling lambat bulan Juli 2022. Terima kasih.
Berikut outing player yang sudah dilaksanakan Komisi Pria Wanita. Kami mengucap syukur secara acara outing player telah berjalan dengan baik dan lancar. Kami mengucapkan terima kasih untuk dukungan doa, partisipasi jemaat yang hadir. Tuhan Yesus memberkati. Nah, ini foto-fotonya yang ganteng, yang cantik nih Bu. Nah, ini foto-foto pada saat ibadah. Jadi pada saat kita ke bilik berdoa dan saling curhat. Nah, ini dari Komisi Pria. Nah, itu saya tuh yang paling ujung tuh. Nah, ini Komisi Wanita. Ibu-ibu. Nah, ini ibu-ibu lagi. Nah, udah deh. Doa Fajar. Doa Fajar sudah dilakukan secara offline jam 5 pagi. Mohon para jemaat sekalian bisa ambil bagian dalam doa Fajar tersebut. Kita menjadi tiang doa untuk Indonesia tercinta dan untuk seluruh dunia. Komitmen dana misi. Majelis Misi mengucapkan terima kasih untuk jemaat yang sudah membantu dalam memberikan dananya untuk program misi yang sudah disalurkan untuk Pos PI Ringinsari, Boyolali, dan Pos PI Solo Baru, Jawa Tengah. Dukungan persembahan dapat ditransfer melalui rekening bendahara majelis Bapak Gelora Sembiring dengan nomor rekening yang ada di slide. Bantuan beasiswa. Majelis dan jemaat memberikan bantuan kasih berupa beasiswa kepada mahasiswa teologi yang saat ini aktif menjalankan studinya di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara STAN Malang dengan komitmen beasiswa. Kiranya apa yang kita beri dapat memperluas pekerjaan kerajaan Allah di muka bumi ini. Ibadah syukur. Keluarga besar Theosaimima mengundang jemaat terkasih untuk dapat ambil bagian pada ibadah pengucapan syukur yang dilaksanakan pada tanggal Sabtu 30 Juli 2022 pukul 17 sampai dengan selesai bertempat di gedung gereja. Dalam hal ini pelaksanaan ibadah lansia akan digabung bersama-sama dengan ibadah pengucapan syukur tersebut. Mohon kehadiran jemaat sekalian dalam acara ibadah syukur tersebut. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat berulang tahun bagi nama-nama yang ada di slide. Tunggu traktirannya. Demikian warta jemaat pada minggu pagi hari ini. Saya akan kembalikan kepada liturgus. Baiklah sidang jemaat sekalian, tiba saatnya kita akan berpisah satu dengan lainnya. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Tenanglah kini hatiku. Tuhan
di dalam saat teduh.